Tapi di sini si Pak Aman ini sepertinya itu tertarik dari raut wajahnya. Menurut si Pak Wahid, dia itu tertarik banget. Dia pun bertanya nih sama si Mbah Minto, Mbah Minto, itu caranya gimana? Dan Pak Wahid di sini tuh bener-bener lihat, padahal dia ngintip, tapi jelas banget itu uang banyak banget. Dan yang bikin anehnya lagi, ayam yang tadinya berada di kandang sekarang itu udah tewas. Ayam itu tergeletak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semua, buat subscriber semua yang sudah mendukung, sehingga channel ini sekarang udah agak berkembang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga channelnya ini bisa berkembang lebih besar lagi. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman semua nih yang baru nemu channel ini, yang baru nemu video ini, jangan lupa di subscribe ya, karena di channel ini itu akan banyak cerita-cerita menarik tentunya. Dan buat teman-teman semuanya nih yang udah subscribe channel ini, jangan lupa absen dulu dong. Tulis nama kalian dan tempat tinggal kalian semuanya, agar saya itu kenal dengan kalian semuanya. Oke, mungkin tidak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya Pak Parman. Pak Parman ini dia itu merantau di kota Jakarta nih. Jadi di Jakarta si Pak Parman ini itu berjualan dawet. Dia itu berkeliling menggunakan gerobak. Pak Parman ini dia merantau itu sudah 5 tahun lamanya. Dan di kontrakannya itu dia itu nggak sendirian, dia itu ditemenin oleh temennya, namanya itu Pak Wahid. Pak Wahid ini jualannya bakso nih. Jadi mereka berdua ini ngontrak di satu rumah bareng. Pak Parman dan Pak Wahid juga berasal dari satu kampung yang sama. Nah, di sini kita sebut saja Pak Parman, panggilannya itu Pak Man gitu ya, Pak Man gitu. Di suatu ketika si Pak Man ini ngerasain dagangannya kok sepi banget. Bahkan dia itu udah 1 mingguan loh. Dia itu keliling paling sehari cuma laku 5 gelas. Gak kayak biasanya banget. Ya namanya juga pedagang, yang mereka dapat duit itu dari hasil dagangannya. Kalau dagangannya laku, kalau nggak laku ya mereka nggak punya duit, mereka nggak dapat duit. Dan Pak Man ini pun bingung nih gimana dia itu ngirimin duit ke anak istrinya di kampung sana. Nah, dan ternyata ini si Pak Man bukan ngerasain sendiri. Si Pak Wahid juga itu ngerasain sama halnya seperti yang dirasakan oleh Pak Man. Jadi baksonya itu sepi banget. Dan akhirnya mereka berdua ini mencari jalan keluar nih. Mereka itu mencari orang pintar. Dan di situ mereka itu sudah menemukan satu orang pintar, atau biasa disebut dengan dukun gitulah ya. Namanya sebut saja Mbah Minto. Mbah Minto itu, dia itu jenggotnya panjang banget. Dia tinggi, dia kurus. Dan dia itu rumahnya itu berada di tengah-tengah kebun. Pada malam harinya, si Pak Min dan si Pak Wahid ini langsung menuju ke rumah si Mbah Minto. Sampai di sana mereka itu ngomong nih sama si Mbah Minto bahwasanya dagangannya beberapa hari ini itu sepi banget. Akhirnya langsung diterawang nih sama si Mbah Minto. Ketika diterawang sudah selesai, menurut si Mbah Minto itu ada yang menjahili mereka berdua. Jadi ada orang yang pengen dagangan mereka berdua ini sepi. Nah, mereka berdua ini percaya nggak percaya ya. Dan di sini Mbah Minto itu menawarkan sebuah penawar nih, agar nantinya dagangan mereka berdua ini laku keras lagi nih. Nah, akhirnya mereka berdua senang banget dong, pasti mau lah. Siapa sih pedagang yang nggak mau dagangannya itu rame? Nggak mungkin. Kalau ada yang nolak, pasti nggak ada yang nolak. Nah, di sini si Pak Wahid dan Pak Minto ini itu diberi apa kayak jimat, semacam jimat kantong putih gitu. Lah nanti jimat tersebut itu harus ditaruh di gerobaknya nih. Dan nanti setiap mereka bertemu dengan pertigaan jalan, pada saat mereka pulang dari tempatnya Mbah Minto, mereka itu harus menginjak bumi selama 3 kali dan mereka harus mengucapkan salam. Nggak tahu apa ini maksud dan tujuannya. Dan singkat cerita, akhirnya mereka berdua ini pulang nih. Mereka berdua sudah membawa apa seperti jimat itu yang dibungkus kain putih. Mereka berdua ini nggak tahu isinya di dalamnya itu apa. Nah, setelah mereka pulang, pada keesokan harinya mereka ini kembali berdagang nih. Dan apa namanya, yang seperti jimat itu, kain putih tersebut itu langsung ditaruh di gerobaknya masing-masing.
Pokoknya mereka berdua ini nurut dengan apa yang dikatakan oleh si Mbah Minto tersebut. Dan pada hari itu dagangannya itu masih sepi banget. Dan itu berlangsung sampai 6 hari. Akhirnya mereka berdua ini nggak percaya sama si Mbah Minto. Wah, gimana sih Mbah Minto, katanya orang pinter. Lah kok dagangan kita masih tetap kayak gini, sepi terus. Gimana Pak Man? Atau kita cari orang lain aja? Sabar Pak Wahid. Mungkin ini ada yang salah nih. Kayaknya kita ada yang kelupaan nih. Pada saat kita pulang ada pertigaan yang kita nggak beri salam tuh. Loh ya nggak mungkin. Pertigaan yang kita lewatin kemarin atau semalam itu kan cuma 4. Kita udah lewatin semuanya. Wah iya ya. Apa jangan-jangan ini sih Mbah Minto tukang ngibul. Udah gini aja. Ntar sore kita ke rumahnya Mbah Minto lagi. Kita minta pertanggungjawabannya dia. Nah setelah mereka berdua ini pulang berdagang, pada sore harinya mereka berdua ini menuju ke rumahnya Mbah Minto lagi nih. Nah di situ mereka itu sampaikan kekecewaannya. Mbah, gimana sih Mbah? Aku tuh udah nurut loh sama apa yang dikatain sama Mbah Minto. Ini juga kain putihnya sudah aku taruh ke dalam gerobak. Kok dagangan kita tetap nggak rame sih? Malah tambah sepi lah. Iya, ya Pak Min. Iya Pak Wahid. Bener banget Mbah Minto. Kenapa sih Mbah? Sebentar, saya terawang lagi. Nah di sini si Mbah Minto ini terawang lagi. Ternyata yang mengirimin yang menjahilin mereka berdua ini itu lebih tinggi level ilmunya. Nah di sini Mbah Minto itu ngatain, wah ini berat banget. Gini aja deh, gimana kalau kalian ini pengen dapat uang banyak tapi nggak usah kerja keras? Lah maksudnya gimana Mbah? Aku bisa bantuin kalian ini untuk melakukan pesugihan. Alah, Mbah Minto ngawur. Alah Pak Man, jangan mau Pak Man. Fokus ke tujuan utama kita itu biar dagangannya laris. Itu sih kalau kalian mau. Kalau kalian nggak mau ya udah nggak apa-apa. Tapi di sini si Pak Aman ini sepertinya itu tertarik dari raut wajahnya. Menurut si Pak Wahid, dia itu tertarik banget. Dia pun bertanya nih sama si Mbah Minto. Mbah Minto itu caranya gimana? Gampang. Kalian cuma siapin mahar 500.000, terus kalian bawa 1 ayam jantan atau ayam jago dan 1 ayam cemani nih. Lalu kalian kesini, kalian bawa minyak misik, kalian beli kemenyan, beli dupa, dan beli bunga kantil dan bunga mawar putih. Itu ritualnya gampang banget. Saya jamin 3 hari setelah itu kalian bakalan kaya mendadak. Wah, gimana Pak Wahid? Apa kita mau aja? Alah, aku sih nggak mau kalau kayak gitu. Ya udahlah Mbah, kalau Mbah Minto ini memang nggak bisa bikin dagangan kita rame, kita pulang aja lah. Aku sih nggak mau kalau harus pesugihan-pesugihan kayak gitu. Udahlah, aku pulang. Nah di sini akhirnya mereka berdua ini pulang. Tetapi si Pak Man ini di dalam perjalanan dia itu masih mikir banget nih. Gimana caranya dia itu dapat duit banyak. Dan kebetulan di tahun itu adalah tahun awal masuk corona ke Indonesia nih. Jadi semua pedagang itu sepi semuanya. Dia pun si Pak Man ini merasa stres nih, semakin stres. Udah dagangannya sepi, dia itu nggak bisa pulang kampung, dia bisa nggak ngirimin duit ke anak dan istrinya. Dia itu bingung banget. Nah, di esok hari berikutnya, si Pak Wahid ini kembali berjualan nih. Tetapi Pak Wahid ini nggak keliling, dia itu mangkal di salah satu pos ronda atau pos kampling. Nah di sini diam-diam Pak Man ini ternyata itu berkunjung lagi ke rumahnya Mbah Minto. Di sini udah jelas banget nih tujuannya. Jadi Pak Man itu tertarik sebenarnya dengan pesugihan yang ditawarkan oleh Mbah Minto. Akhirnya pada hari itu juga si Pak Man ini berkunjung lagi ke tempatnya Mbah Minto. Dan di sana dia itu lebih memperjelas lagi apa maksud tujuan pesugihan tersebut ini, gimana prosesnya, kayak gitulah. Intinya dia itu pengen tahu detailnya. Dan di situ si Mbah Minto ini memperjelaskan lagi. Jadi nantinya pesugihan ini itu tetap meminta tumbal, tetapi tumbalnya itu hanya 1. Dan setelah si Pak Man itu berhasil, nggak ada tumbal-tumbal lainnya lagi, ya cuma 1 itu. Nah, tetapi di sini tumbalnya itu, dan tumbalnya di sini adalah salah satu keluarga dari Pak Man. Tetapi di sini karena Pak Man mikirnya, lah keluarga nggak masalah deh, yang penting aku bisa dapat duit banyak nih, bisa transfer ke kampung halaman, nantinya dia bisa pulang, bisa buka usaha di rumahnya dan lain sebagainya.
Akhirnya Pak Man ini berminat nih, dia itu ngomong sama si Mbah Minto, "Mbah, besok aku bakal ngelakuin ritual ini, tolong dibantu ya Mbah. Besok aku siapin segala ube rampenya, segala sesajen dan lain sebagainya." Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba nih. Lah si Pak Man ini balik lagi ke tempatnya si Mbah Minto. Dan pada saat itu, si Pak Man ini udah membawa satu ayam cemani dan satu ayam jago. Dia sudah membawa segala persyaratannya, ada minyak misik, kemenyan, dupa, dan lain sebagainya. Dibawalah menuju ke rumahnya si Mbah Minto. Lah di sini ternyata si Pak Wahid ini dia diam-diam itu membuntuti si Pak Man. Jadi dia tahu bahwasannya si Pak Man ini datang ke rumahnya Mbah Minto. Tetapi di sini Pak Wahid itu tidak mencegah Pak Man, dia hanya membuntuti dan dia pun ikut nguping gitu di luar rumahnya si Mbah Minto. Dan ternyata benar saja nih Pak Man ini akan melakukan pesugihan dan malam hari itu juga si Pak Man ini akan melakukan ritual. Di sini Pak Wahid kaget. Wah, kok bisa ya Pak Man itu sampai berani kayak gitu? Padahal kan ini benar-benar udah dilaknat nih sama Allah. Aduh, gimana cara aku ngomong sama si Pak Man? Aku juga tahu Pak Man ini lagi butuh duit banget. Sedangkan aku kalau ngelarang aku nggak bisa. Ya, ya udahlah. Nah di sini satu malam suntuk gitu, Pak Wahid bener-bener ngintip. Dia itu memata-matai si Pak Man ini loh melakukan ritual tersebut. Dan menurut si Pak Wahid pada jam 12 tepat, jam 12 malam, si Pak Man ini itu keluar dari rumahnya si Mbah Minto. Dia itu keluar tanpa menggunakan busana sehelai pun. Jadi benar-benar telanjang bulat tuh. Dan di sebelah rumahnya si Mbah Minto ini ada kali nih atau sungai nih. Nah ternyata si Pak Man ini dan si Mbah Minto itu menuju ke sungai tersebut. Sesampainya di pinggir sungai, si Pak Man ini tuh menyembelih ayam cemani tuh. Menyembelih, lalu darahnya itu dia ditaruh di dalam gelas nih darahnya. Lalu setelah darah itu ditaruh di dalam gelas, itu dibuangkan atau dialirkan ke sungai tersebut nih darahnya. Nah setelah itu si Mbah Minto ini membakar kemenyan, dupa, dan bunga itu juga disebar nih ke dalam sungai tersebut nih, pure. Dan disusul di situ Pak Man ini masuk ke dalam sungai, dia itu berendam. Di situ juga terlihat nih Pak Man itu seperti membaca doa atau apalah, intinya mimik mulutnya itu kelihatan menurut si Pak Wahid nih. Dan hingga pada akhirnya waktu itu menunjukkan jam 4 subuh. Nah, di sini Pak Wahid itu benar-benar gabut banget, dia mata-matain si Pak Man yang lagi ngelakuin ritual pesugihan nih. Dan pada saat ada ayam yang berkokok, si Pak Man ini itu naik ke, jadi dia udah selesai ritualnya, dia naik. Dan di situ pada saat mereka berdua ini akan kembali ke rumahnya Mbah Minto, si Pak Man ini dibaluti kain warna putih. Pak Wahid nggak tahu persisnya itu apakah itu kain kafan atau apa gitu. Intinya mereka berdua ini kembali lagi ke rumahnya si dukun tersebut atau Mbah Minto. Dan sesampainya di sana, itu kan masih ada ayam satu nih. Ayam satu itu dimasukkan ke dalam kandang, tapi kandangnya cuma bulat gitu loh. Nah di situ si Pak Man itu kembali lagi ritual nih. Ritual kali ini si Pak Man ini benar-benar menghadap depan rumahnya si Mbah Minto. Jadi di dalam rumahnya itu ada ayam yang di kandang kan. Nah si Pak Man ini itu ada di luar rumah, tetapi menghadap persis ke pintunya si Mbah Minto. Dan di situ si Pak Man itu kembali lagi nih kayak ngerapalin doa-doa gitu loh. Tetapi ritual yang kedua itu nggak lama, sekitar 20 menitan lah. Dan itu udah selesai. Lalu si Mbah Minto ini mengajak si Pak Man ini masuk ke dalam rumahnya lagi. Lah di sini si Pak Wahid mendekat lagi tuh. Dia tuh mendengarkan obrolan mereka berdua. Dan ternyata pada saat tadi si Pak Man ini ritual di depan pintunya si Mbah Minto, dia itu seperti ngebayangin bahwasannya di depan pintu itu ada sesosok istrinya nih. Dia itu bercerita sama Mbah Minto. Lah di sini Mbah Minto tanya lagi nih sama si Pak Man, gimana, apa kamu mau ngelanjutin? Ini tinggal satu langkah lagi nih. Kalau kamu berhasil udah kamu bakalan kaya mendadak.
Nah di sini si Pak Man ini tanpa pikir panjang dia pun mengatakan iya kepada Mbah Minto, dia sanggup untuk melanjutkan. Dan akhirnya pada terakhir ritualnya itu si Pak Man ini itu dimandiin air kembang nih di belakang rumahnya si Mbah Minto. Dan setelah itu Pak Man itu kan sebelum dia mandi dia itu melepas kain putih yang menyelimuti dirinya itu loh tadi, dan dia itu ditaruh di sebelah ayam yang sedang dikandang gitu loh. Dan ketika si paman ini udah selesai mandinya, paman ini kembali lagi menuju ke ayam tersebut, ayam yang dikandang itu, dan di sebelahnya itu kain putih, ternyata itu sudah berisi uang banyak banget. Dan Pak Wahid di sini tuh bener-bener lihat, padahal dia ngintip, tapi jelas banget itu uang banyak banget. Dan yang bikin anehnya lagi, ayam yang tadinya berada di kandang, sekarang itu udah tewas. Ayam itu tergeletak. Pagi pun tiba nih, si Pak Wahid akhirnya ini langsung pulang dulu nih menuju rumah kontrakannya. Dia itu takut kalau si Pak Man ini tahu bahwasannya Pak Wahid ini membuntuti si Pak Man. Lah sesampainya di kontrakan, Pak Man ini bener-bener dia itu ngajakin si Pak Wahid ini sarapan, tetapi dia itu nggak mau, bener-bener nggak mau. Udah, aku udah sarapan gitu, dia menolak. Dan ketika si paman ini udah pulang ke kontrakannya, si Pak Wahid ini udah berberes-beres bikin dagangannya mau keliling nih. Nah di sini si paman ini mengabarkan kepada si Pak Wahid bahwasannya dia itu akan pulang kampung. Maaf sebelumnya ya, aku mau pulang kampung. Apa Pak Wahid juga mau pulang kampung? Wah, aduh, aku belum cukup uang buat ngasih istriku buat perjalanan pulang. Udah Pak Wahid, nggak usah pikirin itu nanti aku yang tanggung semuanya. Loh, Pak Man punya duit toh. Tenang aja Pak Wahid, udah nggak usah khawatir. Ayo mau pulang apa enggak? Aduh, kayaknya enggak deh. Aku mau di sini dulu. Di sini si Pak Wahid ini berpura-pura tidak tahu mengenai apa yang dilakukan oleh Pak Man nih. Lah, setelah itu Pak Man ini ngomong sama si Pak Wahid bahwasanya dia itu akan menetap di kampung, dia tidak akan balik lagi ke kontrakan tersebut. Dia itu akan membuka usaha di rumah. Tetapi tenang saja nih, jadi kontrakan itu udah dibayarkan sama si Pak Man sampai 5 tahun ke depan. Jadi di situ Pak Wahid ini hanya nungguin rumah tersebut gitu loh. Nah di sini akhirnya si Pak Man ini pulang nih ke kampung halamannya. Dan pada saat malam si Pak Man pulang, ini rumahnya itu kayak horor banget gitu loh. Jadi menurut si Pak Wahid, pada malam hari ketika Pak Wahid ini mau tertidur, dia itu mendengar suara wanita menangis. Dan suaranya itu jelas banget, si Pak Wahid ini sampai menggigil ketakutan. Keringet dinginnya dia itu, aduh, apa namanya, banyak banget gitu loh. Nah di sini Pak Wahid bingung. Hingga pada akhirnya Pak Wahid ini, dia itu akhirnya pindah nih ke kontrakan temannya sebelahnya. Lah anehnya di kontrakan temannya, bunyi wanita itu atau suara wanita itu juga hilang. Dia pun menceritakan nih sama teman yang satunya ini. Lah teman satunya ini nggak percaya. Akhirnya mereka berdua ini balik lagi ke kontrakannya Pak Wahid. Bener-bener gabut banget mereka berdua. Pada saat mereka berdua ini balik ke kontrakannya Pak Wahid, suara itu terdengar lagi. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk balik ke kontrakan temennya. Pak Wahid menginap tuh di kontrakan temennya. Dan mengenai wanita yang menangis itu terjadi sampai 3 hari nih. Jadi setiap malam berturut-turut kayak gitu terus. Akhirnya Pak Wahid ini pun kalau saya nggak berdagang karena malamnya dia itu nggak bisa tidur. Dan pada ketiga harinya, pada saat Pak Man ini udah meninggalkan kontrakan tersebut, dia itu mendapatkan kabar dari istrinya bahwasanya istrinya Pak Man itu di rumah meninggal dunia. Dan menurut istrinya Pak Wahid, istrinya Pak Man ini benar-benar nggak sakit sama sekali. Padahal di rumah si Pak Man ini habis membeli motor baru nih. Nah di sini akhirnya Pak Wahid kepikiran nih, apa jangan-jangan istrinya inilah yang dijadikan tumbal oleh Pak Man. Nah karena suara tangisan cewek itu pun atau perempuan itu pun nangis sambil minta tolong gitu loh. Nah akhirnya di sini pada sore harinya si Pak Wahid ini berkunjung ke rumahnya Mbah Minto. Dia itu tanya mengenai ritual yang dilakukan oleh temennya, oleh si Pak Man. Nah di sini si Pak Wahid ini menuturkan bahwasanya pada saat temannya ini sedang berritual atau Pak Man berritual, dia itu tahu
Nah dia pun menceritakan nih, apa iya sih yang dijadikan tumbal itu istrinya. Lah di sini Pak Wahid kaget banget ketika Mbah Minto itu menceritakan bahwasannya pada saat ritual yang kedua, pada saat si Pak Man ini duduk ritual di depan pintu rumahnya si Mbah Minto, di depan pintu itu kan juga ada ayam tuh yang di kandang. Dan di situ orang yang akan dijadikan tumbal itu akan berada di bayangan si Pak Man. Dan di situ memang benar Pak Man pada saat itu melihat bayangan istrinya. Dia pun mengatakan sama si Mbah Minto. Nah, ternyata di sini si Mbah Minto ini lupa mengatakan bahwasanya orang yang muncul di bayangan atau orang yang muncul di hadapan kamu itu adalah orang yang dijadikan tumbal. Mbah Minto itu lupa nggak nyampein itu sama si Pak Man. Dan ya akhirnya benar, yang meninggal itu adalah istrinya si Pak Man. Dan itu adalah tumbal dari pesugihan yang dilakukan Pak Man. Tetapi sampai sekarang si Pak Wahid ini nggak bercerita mengenai itu kepada si Pak Man. Karena Pak Man ini terpukul banget. Jadi di rumah dia itu seperti stres sekarang. Walaupun dia udah membeli motor baru, dia udah banyak duitnya, tetapi dia itu udah jadi kayak orang gila. Bahkan 2 bulan setelah kejadian itu, akhirnya si paman ini dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan cerita pun berakhir. Mungkin di sini kalau Pak Man ini tahu bahwasanya istrinya yang akan dijadikan tumbal, Pak Man pasti berhenti nih. Tidak akan lagi melanjutkan pesugihan tersebut. Tetapi ya nggak tahu juga sih. Ya intinya gitulah. Tidak ada kekayaan yang bisa dicapai dengan secepat itu. Ya walaupun ada seperti pesugihan itu, konsekuensinya juga berat. Kita bakalan kehilangan orang yang kita sayang. Makanya kita hidup, ya paling benar kita itu harus bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dan mendengarkan video ini sampai habis. Buat kalian semuanya juga yang mempunyai pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan pengen diceritakan ulang oleh saya, silahkan kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di bawah saya ini. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.